العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada sore hari ini kita sudah memasuki bab tentang mansubatul asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Akan tetapi sebelum lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Memang kami memiliki keinginan untuk secara serius menjembatani para pemirsa yang ada di rumah untuk kemudian memahami dengan pasti teori dasar ilmu nahwu. Kami anggap sebagai teori dasar karena memang ini merupakan dasar yang tidak bisa tidak harus dikuasai untuk kemudian bisa menganalisis teks Arab. Kalau seandainya misalnya kita hanya faham tentang marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa, kemudian tidak sama sekali mengenal tentang mansubatul asma, juga agak berat, agak repot. Karena realitas yang kita temukan di dalam teks itu adalah bahwa mansubatul asma itu nyata terjadi, nyata kita temukan di dalam teks. Karena demikian, teman-teman yang ada di rumah dan seterusnya itu harus berusaha untuk kemudian bisa melengkapi pemahaman dan bahkan hafalan seperti yang tadi pagi saya tegaskan itu. Hafalan ya dari mansubatul asma, marfu'atul asma sudah selesai kita uraikan, kita jelaskan. Sekarang mansubatul asma. Begitu. Isim-isim yang harus dibaca nasab. Ya. Jadi mansubatul asma. Isim-isim yang harus dibaca nasab. Ini tetap mansubatul asma tidak mungkin mengalami perubahan, pertambahan dan seterusnya. Yaitu mulai dari zaman Abul Aswad Ad-Du'ali sampai sekarang, mulai zaman misalnya Ibnu Malik misalnya sampai sekarang, nggak akan ada perubahan. Kenapa kita kok kemudian tidak menguasai? Ya karena kita tidak mau menghafal begitu saja. Sebenarnya tidak terlalu berat gitu semacam itu ya. Apa saja isim-isim yang harus dibaca nasab itu? Di sini ada yang disebut sebagai maf'ulun bihi. Ya ini nanti yang akan kita bahas. Apalagi ada yang disebut sebagai maf'ulun mutlaqun. Maf'ul mutlaq. Apalagi ada yang disebut sebagai maf'ulun li ajlih atau maf'ulun lahu. Ya. Ada lahu, ada min ajli, ada li ajli. Apalagi ada maf'ulun fihi. Ada maf'ul fih di sini. Ya. Apalagi misalnya ada hal, ada tamyiz. Ya. Ada tamyiz. Ada munada. Ada mustasna misalnya. Ya. Ini berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ada 9. Ada isim inna. Kemudian ada juga khabar kana misalnya. Khabar kana.
Ya, ditulis di sini juga misalnya. Ada ismula allati linafjil jinsi misalnya. Ada isimla allati linafjil jinsi. Allati linafjil jinsi misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misalnya. Apa? Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajlih, maf'ul fih, hal, tamyiz, munada, kemudian mustathna, isim inna, khabar kana, ada juga nanti terakhirnya tawabi. Apa yang belum disebut? Mbak. Oh, maf'ul ma'ah, betul. Ini ya. Maf'ulun ma'ahu. Pas di sini tawabi. Sini kemudian ada yang namanya na'at. Ada yang namanya atof, babnya itu. Ada yang namanya badal. Ada yang namanya taukid. Gitu. Mansubatul asma tidak mungkin mengalami perubahan. Ya sejak awal sampai sekarang ya tetap akan ini. Mansubatul asma itu ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ajli, ada maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, ada hal, ada tamyiz, ada munada, ada mustathna, ada isim inna, ada khabar kana, ada ismul la allatil nafyil jinsi, ada tawabi. Semuanya ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu semacam itu. Ya. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Ya, dan ini meskipun banyak, tapi terbatas. Karena demikian, kita harus hafal. Tidak bisa. Saya katakan, tidak percaya faham. Hafal dulu baru nanti faham. Hafal dulu baru nanti faham. Itu semacam itu. Ya. Ya, itu isim-isim yang harus dibaca nasab. Sekarang kita masuk pada yang pertama. Maf'ulun bihi. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab. Maf'ulun bihi adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi dan dia berkedudukan sebagai objek. Jadi kata kuncinya dia dibaca nasab, jatuhnya setelah fi'il muta'addi, dia menjadi objek. Definisinya begitu. Begitu. Jadi kata kunci yang kemudian harus dikuasai terlebih dahulu, prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu apabila kita mau masuk tentang maf'ul bih adalah kita harus paham tentang apa itu fi'il muta'addi. Kalau seandainya kita masih belum paham apa itu fi'il muta'addi, maka sebenarnya kita masih belum siap untuk kemudian berbicara dan menguasai tentang maf'ulun bihi. Karena demikian, maka ini harus diperhatikan. Saya sangat fanatik sistematisasi materi. Saya sangat fanatik. Murid-murid kita terasa atau pasti belum siap untuk kemudian belajar tentang maf'ul bih kalau murid-murid kita nggak ngerti apa perbedaan antara fi'il lazim misalnya dengan fi'il muta'addi. Apa bedanya? Nggak ngerti. Belum siap untuk belajar tentang maf'ul bih. Karena maf'ul bih itu nanti hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya tegaskan, materi prasyarat untuk kemudian masuk pada maf'ulun bihi adalah tentang fi'il muta'addi. Klasifikasi fi'il menjadi fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa fi'il lazim? Sekedar mereview, fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Jumlah fi'liyah yang disusun oleh fi'il lazim adalah hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Misalnya seperti lafaz qama Muhammadun. Sudah. Ini disebut sebagai fi'il yang sudah tam, sudah sempurna. Kenapa kok kemudian hanya cukup diberi fa'il saja juga dianggap sudah sempurna? Karena qama di sini statusnya adalah fi'il lazim. Tapi kalau seandainya fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi, maka tidak cukup hanya sekedar diberi fa'il saja, tapi di samping butuh fa'il, maka dia juga butuh yang namanya isim yang dibaca nasab, yang dalam tataran selanjutnya nanti disebut sebagai maf'ulun bihi. Misalnya, akrama Muhammadun, misalnya, ustadzahu.
Akrama telah memuliakan siapa? Fa'il dari akrama. Muhammadun Muhammad. Ustadzahu akan. Maf'ul bih di sini. Jadi kata kuncinya di sini. Ya. Lagi-lagi harus saya tegaskan, kita tidak memungkinkan untuk mengetahui apakah sebuah fi'il ini, ya, apakah fi'il ini termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Tidak mungkin bisa kita ketahui itu kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Ya. Oleh sebab itu menjadi penting menurut saya, koleksi mufradat yang banyak itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi jangan diremehkan yang namanya mufradat. Kalau seandainya kita punya keseriusan untuk kemudian belajar membaca kitab, dihadapkan kitab kuning, kitab yang gundulan misalnya, kitab yang tidak berharokat itu nanti diharapkan kita mampu, ya. Saya katakan kepada sampean, panjenengan semua yang ada di rumah, jangan remehkan yang namanya mufradat. Kita kemana-mana harus bawa kamus. Kita harus sering buka kamus. Ya, frekuensi intensitas kita membuka kamus itu berpengaruh besar pada penambahan vocab kita, mufradat kita. Ya, penentuan sebuah kalimat fi'il apakah termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi tidak memungkinkan dilakukan oleh seseorang kalau seseorang itu nggak ngerti artinya. Ya. Dari aspek arti dan vocab ini, dari aspek mufradat inilah kemudian kenapa kok kemudian yang namanya kitab itu sulit untuk kemudian dilakukan percepatan. Sifatnya memang manual dan itu tergantung pada keistiqomahan kita. Kalau seandainya yang namanya baca kitab itu sekedar nahwu, maka sudah banyak cerita. Ya, 5 bulan, 6 bulan, itu terlalu banyak data di mana itu sudah tuntas diajarkan. Kalau seandainya itu sifatnya intensif, ada di sebuah lembaga pesantren misalnya, itu banyak cerita. Tapi kalau mufradat itu agak kesulitan. Ya, oleh karena demikian, saya harus menegaskan ulang bahwa membaca kitab itu tidak hanya nahwu sorof, akan tapi juga mufradat. Kita tidak bisa menentukan apakah sebuah kalimat fi'il itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Di mana kalau lazim, jumlah fi'liyah yang dibentuk itu tidak membutuhkan maf'ul bih, hanya cukup diberi fa'il saja. Kalimat, jumlah, ya, itu sudah dianggap sempurna dan tam, sempurna, dengan hanya diberi fa'il. Kapan kita tahu itu? Kalau seandainya fi'ilnya lazim. Kalau seandainya fi'ilnya muta'addi, maka tidak cukup hanya diberi fa'il. Di samping fi'il itu butuh fa'il, juga butuh maf'ulun bihi. Kapan kita mengetahui itu? Lagi-lagi harus ditegaskan, ini kalau seandainya tidak ngerti artinya, tidak bisa. Harus mengerti artinya. Ya, sekarang fasilitas untuk memahami arti, untuk mengerti arti, itu cukup luar biasa. Fathul Qorib sudah diterjemahkan kata per kata, sebagaimana misalnya yang ditawarkan oleh pesantren Bata-Bata, itu luar biasa, ya kan? Lirboyo sudah memproduk buku yang cukup luar biasa, itu ada berapa bahasa dan seterusnya, tergantung kita mau atau tidak. Itu semacam itu. Jangan bermimpi kalau seandainya kemudian kita tidak memiliki semangat yang kuat untuk kemudian bisa baca kitab, jangan bermimpi kita bisa baca kitab. Karena kitab, lagi-lagi harus saya tegaskan, itu termasuk dalam kemampuan yang cukup sulit. Itu semacam itu, ya. Jadi, kata kunci ketika kita belajar tentang maf'ul bih adalah fi'il itu harus terbuat dari fi'il muta'addi. Kita tidak bisa mengetahui apakah fi'il itu termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi kalau seandainya kita tidak ngerti artinya. Karena demikian arti lagi-lagi mufradat itu cukup menentukan dalam rangka menganalisis sebuah teks. Di antaranya terkait dengan maf'ul bih. Itu semacam itu. Ya, sangat terkait dengan itu. Karena demikian menjadi penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Jadi maf'ul bih itu apa? Isim yang dibaca nasab. Ya. Dan dia jatuhnya setelah fi'il muta'addi. Ya. Dan kedudukannya harus menjadi objek. Dia dikenai pekerjaan. Objek itu menjadi kata kunci. Objek itu menjadi kata kunci. Ya. Sering saya katakan,
pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, perhatikan, itu jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Kalau seandainya ini kita analisis, akrama Muhammadun ustadzahu misalnya, ini jadi maf'ul bih, ini jadi fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il, ini fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Kalau seandainya ditanya, siapa yang memuliakan ustadz, pakai me. Ya kan? Pertanyaannya begini. Jawabannya adalah fa'il. Muhammad. Ya kan? Kemudian kalau ditanya, siapa yang dimuliakan Muhammad, misalnya, jawabannya adalah maf'ul bih, ustaz. Jadi kalau seandainya kita sedang menganalisis teks Arab, gitu ya, salah satu trik untuk mengetahui kira-kira ini mana maf'ul bihnya, kira-kira ini mana fa'ilnya, pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Siapa yang memuliakan Ustaz Muhammad? Siapa yang memuliakan? Aktif. Jawabannya adalah Muhammad. Ya kan? Siapa yang dimuliakan oleh Muhammad? Jawabannya adalah Ustaz. Ini pertanyaan dengan menggunakan kata kerja aktif, jawabannya adalah fa'il. Pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, dari sisi definisi, yang namanya maf'ul bihi itu adalah isim yang dibaca nasab, termasuk dalam kategori mansubatul asma. Dia jatuhnya mesti dari setelah fi'il muta'addi, dan statusnya dia pasti menjadi objek. Ya. Dia dibaca nasab, dia itu jatuhnya setelah fi'il muta'addi, kemudian jadi tidak memungkinkan kalau fi'ilnya itu kemudian bukan fi'il muta'addi, kok kemudian ada maf'ul bih, tidak memungkinkan. Harus merupakan fi'il muta'addi. Dan dia statusnya sebagai objek. Itu semacam itu. Ya. Jadi dari sisi definisi, itu semacam itu. Kemudian kita langsung sekarang, mansubat itu tidak terlalu banyak pembahasannya. Ya. Oleh sebab itu harus menguasai. Secara umum mansubatul asma itu termasuk dalam kategori fudlah. Bukan pokok kalimat. Ya, kecuali maf'ul bih ini. Jadi meskipun tidak ada di dalam sebuah kalimat, itu boleh-boleh saja. Itu semacam itu. Ya. Bagaimana skemanya maf'ul bih? Maf'ul bih secara umum dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang dimaksud dengan sharih, ada yang disebut sebagai ghairu sharih. Yang sharih ini dibagi menjadi tiga. Ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal. Ya. Contohnya misalnya nasara Muhammadun, misalnya faqiran. Muhammad menolong seorang fakir. Telah menolong, jadi maf'ul bih. Ini berupa isim zahir. Ya kan? Kalau isim dhamir, ja'alanallahu minal a'idina, misalnya. Ini isim dhamir ini. Menjadi maf'ulun bihi. Ya? Atau masdar muawwal. Realitas semacam ini ada. Alima Muhammadun. Alima Muhammadun. Misalnya. Annaka mahirun. Alima fi'il. Muhammadun adalah fa'il. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah berupa masdar muawwal. Anna plus isimnya plus khobarnya. Itu namanya fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar. Ini namanya adalah masdar muawwal.
Ya, ini namanya masdar muawwal. Masdar muawwal inilah yang kemudian menjadi maf'ul bih, annaka. Begitu. Jadi maf'ul bih itu tidak hanya satu macam. Ya. Ada yang sharih kelihatan jelas bahwa itu adalah maf'ul bih, ada yang ghairu sharih karena ini berupa jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun, sehingga tidak kelihatan bahwa ini adalah dibaca nasab. Ya. Misalnya seperti lafaz dzahaballahu binurihim. Dzahaballahu binurihim. Dzahaballahu binurihim. Ini sepertinya jar majrur di sini. Ya. Dalam pelajaran kita sudah pernah menegaskan bahwa yang namanya muta'addi itu memungkinkan dengan menggunakan huruf jar. Ya, coba dirujuk lagi, ya. Yang namanya fi'il itu bisa jadi dimuta'addikannya dengan menggunakan huruf jar. Kalau seandainya sebuah kalimat fi'il, misalnya dhahaba, dhahaba itu artinya pergi. Kalau seandainya artinya memergikan atau melenyapkan, itu bukan adhaba tapi atau dhahaba, tapi menggunakan huruf jar bi, dhahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya mereka. Binurihim ini adalah merupakan maf'ulun bihi yang ghairu sharih. Kita tahu dari mana bahwa ini adalah maf'ul bihi ghairu sharih? Ya tadi itu. Dari pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, itu jawabannya adalah maf'ulun bihi. Apa yang dilenyapkan oleh Allah? Yang dilenyapkan oleh Allah adalah cahaya mereka. Ya. Jadi kalau seandainya kita ngomong maf'ul bihi itu ada sharih, ada ghairu sharih, yang sharih itu jelas. Bukan berupa jar majrur, sederhananya begitu. Analisis semacam ini sudah cukup. Pembagian maf'ul bih menjadi dua, ada sharih, ada ghairu sharih, itu sudah dianggap cukup dalam rangka menganalisis sebuah teks. Saya ketika menganalisis teks Arab, itu kerangka berpikir saya. Ketika kemudian menganalisis maf'ul bih, itu adalah dalam benak pikiran saya, maf'ul bih itu ada dua, ada yang sharih, ada yang ghairu sharih. Yang sharih memungkinkan berupa isim dhahir, memungkinkan berupa isim dhamir, memungkinkan berupa masdar muawwal. Yang ghairu sharih itu berupa jarun wa majrurun, sehingga yang berbicara di sini adalah hakikat atau substansi. Substansinya dia menjadi objek. Bukti bahwa dia menjadi objek adalah ketika ada pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif, jawabannya adalah ini. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan. Karena kita harus pengalaman memang. Ya. Oke, sekarang coba kita analisis sekarang. Maf'ul bih yang sorry, zahar yang zahir misalnya. Nasara Muhammadun faqiran misalnya. Lagi-lagi, kalau seandainya kita sedang menganalisis teks Arab, itu ya juga pertama harus ditanyakan, Nasara itu fi'il, isim atau huruf? Nasara termasuk dalam kategori fi'il. Fi'ilnya fi'il apa nih? Mesti pertanyaan pertama begitu. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, pertanyaannya mesti ada 4 yang harus ditanyakan. Pertama tanyakan, ini fi'il madhi, mudhari, atau amar. Ini ditanyakan. Ya, diklarifikasi kepada diri kita paham atau tidak? Selanjutnya, apakah ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Selanjutnya adalah kira-kira ini termasuk dalam kategori maklum atau majhul. Selanjutnya, apakah ini lazim atau muta'addi? Pertanyaan minimalis. Untuk sebuah kalimat fi'il, itu yang 4 ini. Yang pertama tanyakan madhi mudhari amarnya. Kemudian yang kedua adalah tanyakan mabni mu'rabnya. Yang ketiga tanyakan maklum majhulnya. Yang keempat adalah lazim muta'addinya. Untuk apa Ustaz? Mengetahui fi'il itu madhi, mudhari atau amar. Untuk mengetahui zamannya. Dan juga ini merupakan pintu masuk pada akhirnya untuk menghukumi kira-kira fi'il yang sedang kita hadapi itu. Kalau seandainya yang pertama sudah kita jawab dengan benar, maka otomatis jawaban yang kedua itu akan mudah. Ketika dipastikan fi'il itu madhi, mutlak mabni. Tidak ada fi'il madhi yang mu'rab. Ketika fi'il itu adalah amar, mutlak mabni. Tidak ada fi'il amar itu yang mu'rab. Ketika fi'il mudhari' memungkinkan untuk mabni, memungkinkan untuk mu'rab.
Itu semacam itu. Sehingga menjadi sangat penting untuk kemudian bertanya ini. Untuk apa mabni dan mu'rabnya itu Ustadz ditanyakan? Mabni dan mu'rabnya sebuah kalimat fi'il ditanyakan, perlu ditanyakan untuk kira-kira harakat huruf akhirnya. Itu apakah di fathah, di dhammah, atau di sukun? Ya, kesan yang didengar oleh orang ketika kemudian kita mewakaf huruf akhir, ini nggak bisa baca kitab ini. Kalau seandainya kita mewakaf, ya, mensukun, nasoro, itu tidak dijelaskan roknya di fathah misalnya. Ya, jadi semuanya terkait. Kenapa kok kemudian nasoro ini dibaca fathah? Karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mutlak mabni. Masalahnya, mabninya fi'il madhi itu ada 3. Kadang-kadang mabnun alal fathi, kadang-kadang mabnun alal sukun, kadang-kadang mabnun alal dhammi. Dalam konteks nasoro, ini adalah mabnun alal fathi, lebih disebabkan karena nasoro ini adalah merupakan fi'il madhi yang tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama'. Kalau seandainya ini tasrif lughawi, nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna, sukun sudah. Bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ketika bertemu dengan waw jama', nasoru, dhammah. Karena di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', maka di sini fathah. Nasoro, bukan nasoru, bukan nasor. Ya kan? Alasan kenapa kok kemudian di fathah sudah kita jelaskan. Ya kan? Selanjutnya sekarang, maklum atau majhul? Karena kebetulan nasoro cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, dhamma kullu mutaharrikun wa kusira ma qabla al-akhir, itu adalah kaidah untuk fi'il madhi. Maka disebut sebagai fi'il maklum. Konsekuensinya adalah, karena ini disebut sebagai fi'il maklum, maka harus ada isim yang dibaca rofa, yang jatuh sesudahnya itu, yang kemudian kita sebut sebagai fa'il. Muhammadun menjadi fa'il akhirnya. Jadi ada alasan jelas, kenapa kok kemudian bacaannya Muhammadun, bukan Muhammadan, bukan Muhammadin, bukan tepak-tepaan. Karena itu berdasarkan analisis, karena Muhammadun adalah kalimat isim, ini ada tanwinnya misalnya, dan jatuhnya setelah fi'il yang merupakan fi'il mabni maklum, nasoro merupakan fi'il mabni maklum, lebih disebabkan karena dia tidak diikutkan pada bacaan, pada kaidah, dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Selanjutnya mesti begini, nasoro ini lazim atau muta'addi? Oh ini muta'addi Ustaz. Dari mana kita tahu lazim atau muta'addi? Dari aspek bacaan tidak bisa. Dari apa? Dari arti. Artinya nasoro itu menolong Ustaz. Kenapa kalau menolong? Menolong itu memungkinkan untuk kemudian dipasifkan. Menolong. Memungkinkan untuk ditolong. Setiap kita menemukan sebuah kalimat fi'il, kalau seandainya artinya memungkinkan untuk kemudian dipasifkan, maka itu disebut sebagai fi'il muta'addi. Dipasifkan dulu. Standarnya, apakah bisa dipasifkan atau tidak? Kalau seandainya tidak bisa dipasifkan, maka itu lazim. Kalau seandainya bisa dipasifkan, itu namanya muta'addi. Akromah artinya apa? Memuliakan. Bisa nggak dimuliakan? Bisa. Karena bisa dimuliakan, maka ini adalah muta'addi. Karena muta'addi konsekuensinya, maka dia butuh yang namanya maf'ulun bihi. Fariha, apa artinya? Fariha itu bahagia. Bisa nggak dibahagia? Oh nggak bisa. Karena demikian fariha ini, yang artinya bahagia itu disebut sebagai lazim. Karena lazim, jumlah fi'liyah yang dibentuk oleh fariha cukup hanya fa'il saja. Tidak butuh maf'ul bih. Dianggap sudah sempurna kalau seandainya ada fa'ilnya. Fariha Muhammadun. Muhammad bahagia. Itu semacam itu. Ya. Jadi menjadi penting begitu. Akhirnya karena nasoro artinya menolong, menolong itu memungkinkan untuk dipasifkan menjadi ditolong, karena demikian butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah fakiron. Inilah alasan kenapa kok fakiron dibaca nasab di sini, di fathah di sini, fakiron. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Contoh yang lain apa? Ja'alanallahu, ja'alana, bukan ja'alna, tapi ja'alana. Nah, di sini adalah isim dhamir menjadi maf'ul bih. Allah di sini jadi fa'il. Ja'alah. Semoga Allah, semoga menjadikan. Nah, kepada kita siapa Allah, Gusti Allah. Ya. Ini adalah yang berupa isim atau maf'ul bih yang berupa isim dhamir. Ya.
ja'ala misalnya ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Itu maf'ul bih semua itu. Ya. Begitu. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum. Dhamir ghaib kabeh. Ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Sekarang mukhatab. Ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum. Sekarang mukhatab yang muannas. Ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Ja'alani. Allah, ja'alanillahu. Ja'alani Allahu. Semoga Allah menjadikan aku. Ja'alanallahu. Semoga Allah menjadikan kami. Itu semacam itu. Ja'alani Allahu minal, dan seterusnya itu. Ya. Jadi maf'ul bih secara umum gambarannya seperti itu. Secara umum. Jadi kita harus ngerti apa itu kemudian fi'il muta'addi, juga ngerti karena demikian arti itu harus menjadi sangat penting. Dan ketika kita merujuk, silahkan merujuk pada kaitannya ada fi'il muta'addi lazim tadi nanti ya di bab yang keberapa itu. Itu. Ya. Sudah pernah kita bahas itu. Namanya fi'il muta'addi butuh ada 3 macam. Ada muta'addi kepada 1 maf'ul, ada muta'addi kepada 2 maf'ul, ada muta'addi kepada 3 maf'ul. Kalau seandainya fi'il muta'addinya itu adalah 1 maf'ul kepada 1 maf'ul, maka maf'ul bihnya 1. Kalau muta'addinya 2 maf'ul, muta'addi kepada 2 maf'ul, maka maf'ul bihnya 2. Kalau muta'addinya 3 maf'ul, maka maf'ul bihnya menjadi 3. Itu ya. Contohnya seperti apa? Secara sederhana. Ya. Misalnya. Begitu. Misalnya akrama Muhammadun ustadzahu. Ini 1 maf'ul ini cuman. Maf'ul bih 1. Ya. Kalau ini maf'ul bih 2. A'ta Muhammadun misalnya faqiran, faqiran, fulusan. Misalnya. A'ta telah memberi siapa Muhammadun Muhammad faqiran, maf'ul bih pertama. Akan orang kafir, faqiran, akan yang maf'ul bih yang kedua. Kenapa kok kemudian ada 2 maf'ul bih? Lebih disebabkan karena a'ta ini adalah muta'addi kepada ila, muta'addi ila maf'ulaini. Ila maf'ulaini. Ya kan? Kalau bab a'lama misalnya, a'lama Muhammadun misalnya, a'lama Muhammadun misalnya, al-ustadza misalnya, a'lama Muhammadun aliyan. Muhammad telah memberitahu Ali, ya. Al-amrah akan urusan, wadihan akan jelas. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua, ini maf'ul bih ketiga. Kenapa Ustadz kok sampai punya 3 maf'ul? Lebih disebabkan karena fi'ilnya adalah a'lama. A'lama itu adalah muta'addi ila thalathati mafa'il. Jadi penting untuk kemudian, ya silahkan dirujuk kembali pembahasan tentang maf'ul bih. Tentang fi'il muta'addi. Di mana fi'il muta'addi itu adalah dibagi menjadi 3. Ila maf'ulin wahidin, ila maf'ulaini, ila thalathati mafa'il. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.